Hukum itu, perisai atau pedang buat industri kecil. Hukum itu seharusnya jadi dasar masyarakat yang adil. Hukum harusnya kasih aturan main yang jelas buat semua orang. Aturan main ini penting banget supaya kegiatan ekonomi bisa maju. Kalau idealnya sih, hukum itu melindungi yang lemah dari yang kuat. Hukum memastikan usaha besar dan kecil bisa bersaing secara adil. Buat industri kecil, hukum yang jelas dan adil itu penting sekali. Usaha-usaha ini seringkali nggak punya cukup sumber daya buat urusan hukum yang rumit. Mereka bergantung pada hukum sebagai perisai, jaminan keadilan buat mereka. Perlindungan ini bikin mereka bisa berkembang, berinovasi, dan ikut membangun kemakmuran bangsa. Peran aturan hukum dalam pembangunan ekonomi itu sangat besar. Hukum yang baik mendorong investasi karena memberi kestabilan dan kepastian. Hukum menjelaskan hak milik dengan gamblang. Hukum menegakkan perjanjian dengan adil. Hukum mempermudah proses memulai dan menjalankan usaha. Kalau hukum dibuat untuk memberdayakan, hukum itu jadi pendorong. Industri kecil, tulang punggung banyak negara, butuh lingkungan yang mendukung ini. Mereka butuh hukum yang memudahkan usaha mereka, bukan malah bikin ribet. Hukum seharusnya jadi pendukung, alat yang bantu pengusaha mewujudkan mimpi mereka, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan banyak orang. Coba bayangkan gimana idealnya peraturan itu berjalan buat pengusaha yang baru mulai. Misalnya, ada orang buka usaha catering kecil-kecilan di rumah. Hukum seharusnya kasih panduan yang gampang soal keamanan makanan. Proses daftar usahanya juga harusnya sederhana. Syarat izinnya harus masuk akal dan mudah diurus. Sistem hukum harusnya jadi sumber panduan, bukan malah bikin takut. Kalau hukum itu transparan dan diterapkan dengan adil, orang jadi mau patuh. Pengusaha lebih mungkin ikut aturan kalau mereka paham dan merasa aturannya adil. Ini menciptakan lingkaran positif untuk pertumbuhan dan perkembangan. Pada akhirnya, sistem hukum itu harusnya jadi sumber harapan. Hukum harus kasih tanda kalau kerja keras dan inovasi itu bakal dihargai. Hukum harus meyakinkan warga kalau usaha mereka membangun sesuatu yang berarti itu akan didukung. Buat industri kecil di Indonesia, ini artinya hukum yang gak cuma niatnya baik, tapi juga dijalankan dengan baik. Jiwa dari hukum itu harus mengangkat, mendorong, dan melindungi. Hukum jangan sampai jadi alat untuk menghambat atau jadi beban yang gak perlu. Kesejahteraan banyak orang bergantung pada prinsip dasar ini. Hukum harus melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Saat pelindung jadi pemangsa, penyalahgunaan kekuasaan. Sayangnya, yang ideal itu sering beda jauh sama kenyataan pahit. Di Indonesia, seperti di banyak tempat lain, hukum bisa dipelintir. Aturan yang tujuannya melindungi malah bisa jadi senjata. Ada oknum pejabat yang seharusnya menegakkan hukum, malah pakai hukum buat keuntungan pribadi. Mereka mungkin menafsirkan peraturan seenaknya saja. Mereka mungkin bikin rintangan yang gak perlu buat usaha kecil. Penyalahgunaan kekuasaan ini mengubah hukum dari perisai jadi pedang. Pedang ini lebih banyak melukai mereka yang paling gak punya kekuatan buat melawan. Pengusaha kecil jadi sasaran empuk perilaku memangsa seperti ini. Mimpi mereka bisa hancur hanya karena satu tanda tangan atau satu permintaan. Penyalahgunaan wewenang hukum ini menciptakan suasana yang gak pasti. Pemilik usaha jadi nggak pernah tahu kapan bakal ada permintaan aneh-aneh. Mereka nggak bisa merencanakan masa depan dengan tenang. Apa tiba-tiba bakal muncul peraturan baru yang nggak jelas? Apa izin bakal ditunda terus kalau nggak ada uang pelicin? Ketidakpastian ini bikin orang malas investasi. Ini bikin orang enggan ambil risiko. Buat apa susah-susah berinovasi atau mengembangkan usaha kalau aturannya bisa berubah kapan saja? Buat apa investasikan tabungan kalau ada oknum yang bisa seenaknya menutup usaha kita? Kepastian yang seharusnya diberikan hukum jadi hilang begitu saja. Ini ancaman langsung buat kemajuan ekonomi. Cara-cara penyalahgunaan ini seringkali halus tapi dampaknya parah. Bisa jadi dimulai dari inspeksi yang terlalu bersemangat atau sok rajin. Bisa juga dengan penegakan aturan rumit yang tebang pilih. Mungkin permohonan izin sengaja dihilangkan sampai ada sogokan. Oknum pejabat mungkin manfaatkan aturan yang nggak jelas. Mereka mungkin bikin aturan baru yang nggak tertulis saat itu juga. Buat pemilik usaha kecil, melawan tindakan kayak gini itu berat banget. Butuh waktu, uang, dan keahlian hukum yang seringkali mereka nggak punya. Rasa takut akan dibalas juga bisa bikin orang ciut. Buka suara malah bisa cari masalah lebih besar.
Akibatnya nggak cuma buat usaha perorangan saja. Kalau hukum dilihat sebagai alat pemerasan, kepercayaan masyarakat jadi luntur. Orang jadi sinis sama sistem hukum. Mereka mungkin jadi percaya kalau sukses itu bukan karena kemampuan, tapi karena koneksi atau korupsi. Pola pikir ini merusak tatanan masyarakat. Ini merusak penegakan hukum itu sendiri. Oknum pejabat yang disumpah buat melayani masyarakat malah merusak kepentingan umum. Sistem yang dirancang buat jaga ketertiban malah jadi sumber kekacauan dan ketidakadilan buat banyak rakyat Indonesia yang kerja keras. Kisah pedagang kaki lima terjepit birokrasi berbelit. Coba kita lihat nasib seorang pedagang makanan kaki lima. Sebut saja Ibu Siti. Dia jualan jajanan tradisional buat menghidupi keluarganya. Gerobak kecilnya itu sumber nafkahnya. Idealnya, peraturan daerah itu menyediakan tempat yang jelas buat pedagang seperti dia. Urus izinnya gampang dan murah. Standar kesehatan dan keamanan juga masuk akal dan disampaikan dengan jelas. Ibu Siti mau kok patuh aturan. Dia mau usahanya resmi. Dia punya mimpi, mungkin suatu hari nanti bisa buka warung kecil. Sumbangannya buat ekonomi sekitar, walau kecil, itu nyata. Dia menyediakan makanan murah dan cari nafkah dengan jujur. Tapi kenyataan yang dihadapi Ibu Siti seringkali jauh berbeda. Dia mungkin tiap hari diganggu oknum petugas. Hari ini diminta uang keamanan nggak resmi. Besoknya dibilang gerobaknya langgar aturan tata ruang baru yang nggak pernah diumumkan. Aturannya kayaknya ganti-ganti terus, sering tanpa pemberitahuan. Oknum petugas mungkin menafsirkan aturan seenaknya, selalu merugikan dia. Dia mungkin dipaksa pindah gerobak berkali-kali dalam sehari. Ini mengganggu jualannya dan mengurangi penghasilannya yang sudah sedikit. Stresnya luar biasa. Dia hidup dalam ketakutan terus-menerus barang dagangannya disita. Oknum petugas yang terlibat mungkin bukan pejabat tinggi, tapi kekuasaan mereka atas Ibu Siti itu besar sekali. Mata pencaharian Ibu Siti ada di tangan mereka. Mereka bisa pakai aturan yang gak jelas soal ketertiban umum atau kebersihan sebagai alasan. Motif sebenarnya seringkali buat minta pungutan liar. Buat Ibu Siti, bayar pungli ini artinya jatah makan keluarganya berkurang. Melawan bisa berarti kehilangan usahanya sama sekali. Dia terjebak dalam situasi yang sulit. Hukum, yang seharusnya melindungi haknya mencari nafkah, malah jadi alat penindasan di tangan oknum-oknum ini. Kejadian ini bukan cuma 1-2 kali. Ribuan pedagang kecil di seluruh Indonesia menghadapi masalah serupa. Mereka adalah bagian ekonomi informal yang paling kelihatan dan paling rentan. Perjuangan mereka menunjukkan adanya masalah yang lebih besar di sistem kita. Kalau hukum itu rumit, nggak jelas, atau ditegakkan tebang pilih, itu membuka peluang korupsi. Beban terberat jatuh pada mereka yang paling nggak mampu. Mimpi Ibu Siti punya warung kecil rasanya makin jauh dari kenyataan. Sistem bukannya mendukung semangat wirausahanya, malah berusaha mematikannya lewat intimidasi birokrasi. Pengusaha manufaktur pemula tenggelam dalam urusan izin. Kita lihat contoh lain, pengusaha mebel skala kecil, Pak Budi. Dia punya bengkel kerja yang mempekerjakan beberapa pengrajin lokal. Dia pakai kayu lokal dan bikin barang-barang kerajinan tangan yang bagus. Pak Budi mau mengembangkan usahanya. Dia mimpi bisa ekspor mebelnya. Untuk itu, dia butuh macam-macam surat izin. Dia butuh surat kelayakan lingkungan. Dia butuh izin usaha. Dia mungkin butuh izin ekspor. Dia bersedia memenuhi semua persyaratan yang resmi. Dia paham perlunya ada standar dan peraturan. Dia percaya pada kualitas. Tapi Pak Budi malah terjebak dalam birokrasi yang rumit. Setiap mau urus izin kayaknya butuh setumpuk dokumen. Prosesnya lambat dan nggak transparan. Petugas kasih informasi yang beda-beda. Satu dinas bilang A, dinas lain bilang B. Waktunya lebih banyak habis buat urus izin daripada ngurus bengkelnya. Batas waktu untuk keputusan seringkali terlewat. Selalu saja ada dokumen baru yang diminta, cap baru yang diperlukan. Dia curiga kalau ada uang pelicin, urusannya bisa lebih cepat. Tapi dia segan mau kasih sogokan. Itu bertentangan sama prinsipnya. Keterlambatan dan kerumitan ini bukan cuma bikin gak nyaman. Ini ancaman langsung buat usaha Pak Budi. Pesanan yang potensial bisa hilang karena dia nggak bisa janji kirim barang tepat waktu. Rencana pengembangan usaha jadi tertunda. Dia nggak bisa rekrut lebih banyak pengrajin seperti yang dia harapkan. Biaya untuk patuh aturan, baik waktu maupun kesempatan yang hilang, itu besar sekali. Dia lihat usaha-usaha yang lebih besar dan punya koneksi bisa urus ini semua dengan gampang. Dia jadi bertanya-tanya, apa aturannya beda buat mereka?
Ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan frustrasi. Sistemnya kayaknya memang dibuat untuk menguntungkan yang punya pengaruh. Kisah Pak Budi ini menunjukkan gimana hambatan birokrasi bisa mematikan inovasi dan pertumbuhan. Usahanya punya potensi menciptakan lapangan kerja, bisa bantu ekonomi lokal dan bahkan menghasilkan devisa. Tapi, usahanya malah tercekik birokrasi. Oknum petugas yang seharusnya memudahkan kegiatan usahanya yang sah, malah bikin rintangan. Entah ini karena nggak efisien atau memang sengaja mau minta sogokan. Dampaknya sama saja. Semangat wirausaha jadi padam. Potensi pengusaha manufaktur kecil seperti Pak Budi jadi nggak tergali. Ini kerugian buat dia dan buat ekonomi Indonesia. Bagian 5. Ekonomi mandek. Harga dari pelanggaran hukum oleh oknum. Penyalahgunaan hukum oleh oknum itu, ya tahu sendiri. Break time juga dampaknya negatif banget buat pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Ini bukan cuma soal kesulitan perorangan, tapi ini menghambat kemajuan secara sistem. Kalau usaha kecil dan menengah atau UKM terhambat, seluruh ekonomi jadi kena imbasnya. UKM itu mesin pencipta lapangan kerja di banyak negara, termasuk Indonesia. Mereka sumber inovasi dan penggerak ekonomi lokal. Kalau usaha-usaha ini nggak bisa maju karena gangguan hukum atau pemerasan birokrasi, pertumbuhan lapangan kerja jadi lambat. Upaya mengurangi kemiskinan jadi terganggu. Semangat gerak ekonomi bangsa jadi terkekang. Investor, baik dari dalam maupun luar negeri, cari lingkungan hukum yang stabil dan bisa ditebak. Mereka mau jaminan investasinya aman. Mereka perlu tahu perjanjian bakal ditegakkan dengan adil. Mereka butuh peraturan yang transparan. Kalau sistem hukum dianggap korup atau nggak bisa diandalkan, investor jadi was-was. Modal yang bisa mendorong pertumbuhan bisa lari ke tempat lain, ke negara yang hukumnya lebih kuat. Biaya usaha jadi naik gara-gara pungli dan penundaan. Ini bikin Indonesia kurang bersaing di tingkat dunia. Potensi ekonomi jadi nggak maksimal. Selain itu, hukum yang dijadikan senjata menciptakan persaingan yang nggak adil. Usaha yang patuh aturan dan nggak mau bayar sogokan bisa jadi dirugikan. Biaya mereka lebih tinggi dan prosesnya lebih lama dibanding yang mau ikut praktik korupsi. Ini bisa bikin pasar jadi nggak sehat. Usaha yang kurang efisien atau kurang etis malah bisa maju karena koneksi atau mau nyogok. Pengusaha jujur bisa bangkrut. Ini bukan cuma nggak adil, tapi juga nggak efisien secara ekonomi. Sumber daya jadi salah sasaran. Perusahaan yang paling produktif dan inovatif mungkin bukan yang berhasil. Suasana nggak pasti dan nggak percaya, ini juga bikin orang malas bikin rencana jangka panjang. Usaha jadi fokus buat bertahan hidup jangka pendek, bukan investasi dan tumbuh jangka panjang. Buat apa investasi teknologi baru atau pelatihan karyawan kalau usaha bisa ditutup seenaknya? Pola pikir jangka pendek ini menghambat peningkatan produktivitas dan inovasi. Ekonomi jadi kurang tahan banting dan kurang bisa menyesuaikan diri sama tantangan baru. Dampak gabungan dari banyak tindakan kecil penyalahgunaan hukum oleh oknum ini jadi penghambat besar perjalanan Indonesia menuju kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan buat semua warganya. Bagian 6. Ekonomi bayangan, saat kepercayaan pada hukum memudar. Kalau jalur hukum resmi malah jadi penghalang, bukan pendukung, usaha-usaha bisa lari ke jalur gelap. Ekonomi bayangan atau sektor informal bisa jadi makin besar. Walaupun sektor informal kasih nafkah buat banyak orang, beroperasi di luar aturan hukum resmi juga punya masalah sendiri. Usaha di ekonomi bayangan seringkali susah dapat kredit bank. Mereka nggak bisa gampang menuntut hak lewat jalur hukum kalau ada masalah perjanjian. Mereka mungkin susah berkembang jadi lebih besar. Ini akibat langsung dari sistem hukum yang dianggap memangsa atau nggak membantu oleh pemain kecil. Hilangnya kepercayaan pada lembaga hukum ini adalah korban yang serius. Kalau masyarakat percaya hukum itu cuma alat buat oknum berkuasa memperkaya diri, rasa hormat mereka pada aturan hukum jadi berkurang. Ini bisa bikin budaya nggak mau patuh aturan. Buat apa repot-repot ikut aturan kalau penegaknya sendiri korup? Perasaan ini bisa menyebar, bikin makin susah mengatur negara dengan baik. Ini menciptakan lingkaran setan, di mana pengabaian hukum makin meluas, dan ini malah menguatkan mereka yang mau manfaatkan sistem. Membangun lagi kepercayaan yang hilang, itu proses yang panjang dan susah. Lingkungan seperti ini juga mematikan inovasi dan persaingan yang sehat. Usaha yang jalan secara informal mungkin nggak bayar pajak,
Ini mengurangi pendapatan negara buat layanan publik. Mereka mungkin nggak patuh aturan tenaga kerja atau standar lingkungan. Walaupun ini mungkin bikin biaya mereka lebih murah sementara, tapi jangka panjangnya merugikan. Ini menciptakan persaingan yang nggak adil buat usaha resmi yang patuh aturan dan bayar kewajibannya. Seluruh sistem ekonomi jadi kurang sehat dan kurang adil. Makin besarnya ekonomi bayangan ini adalah gejala dari masalah yang lebih dalam di lembaga-lembaga kita. Pada akhirnya, sistem hukum yang nggak dipercaya, nggak bisa mendukung pembangunan ekonomi dengan baik, nggak bisa menjamin hak milik, menegakkan perjanjian, atau selesaikan sengketa dengan adil. Ini semua adalah dasar-dasar penting ekonomi pasar modern. Kalau oknum menyalahgunakan kekuasaan, mereka bukan cuma merugikan usaha perorangan, tapi juga merusak dasar-dasar ini. Akibatnya, ekonomi berjalan di bawah kemampuannya. Ini ekonomi di mana kesempatan jadi nggak merata, dan jalan menuju kemakmuran jadi dipersulit buat pengusaha jujur dan pekerja keras yang cuma mau ikut aturan yang adil. Bagian 7, lebih sedikit pejabat, lebih sedikit masalah. Persamaan yang rumit. Ide mengurangi jumlah pejabat sebagai solusi buat menekan penyalahgunaan hukum itu sering dibicarakan. Logikanya kayaknya sederhana, lebih sedikit pejabat, mungkin lebih sedikit peluang korupsi atau tindakan seenaknya. Kalau birokrasi terlalu gemuk, bisa jadi nggak efisien. Mungkin jadi banyak lapisan persetujuan. Tiap lapisan bisa jadi tempat cari uang sampingan. Merapikan birokrasi, secara teori, bisa bikin proses lebih lancar. Bisa bikin pemerintah lebih gesit dan cepat tanggap. Ini tawaran yang menarik buat banyak orang yang sudah menderita karena hambatan birokrasi. Tapi, cuma potong jumlah pegawai negeri itu bukan jaminan solusi. Kualitas dan kejujuran pejabat itu lebih penting daripada jumlahnya. Birokrasi yang lebih kecil tapi diisi orang-orang yang kurang terlatih, gajinya kurang atau korup, tetap bisa bikin kerusakan besar. Masalahnya bukan cuma soal jumlah, tapi soal sistem, insentif, dan tanggung jawab. Kalau budaya kebal hukum masih ada, mengurangi pegawai mungkin malah bikin kekuasaan numpuk di tangan segelintir orang. Ini malah bisa bikin masalah makin parah buat usaha kecil kalau pejabat yang tersisa jadi makin berani. Menerapkan pengurangan ini dengan efektif juga bakal susah. Posisi mana yang mau dipotong? Gimana layanan penting tetap jalan? Ada risiko pemotongan dilakukan seenaknya atau malah kena ke orang yang justru efisien dan jujur. Pengurangan pegawai yang nggak dikelola dengan baik bisa bikin hilang pengalaman dan keahlian di lembaga itu. Bisa juga bikin pegawai negeri yang tersisa jadi patah semangat. Fokusnya mungkin seharusnya bukan cuma di jumlah, tapi lebih ke meningkatkan kinerja dan kejujuran pegawai yang ada, sambil merampingkan bagian-bagian tertentu kalau perlu. Lagi pula, masalahnya seringkali bukan cuma di oknumnya, tapi di aturan hukumnya sendiri. Kalau hukum terlalu rumit, nggak jelas, atau kasih kewenangan diskresi terlalu besar ke pejabat, penyalahgunaan lebih mungkin terjadi. Nggak peduli berapa jumlah penegaknya. Jadi walaupun merampingkan birokrasi bisa jadi bagian dari paket reformasi yang lebih besar, itu kayaknya bukan solusi mujarab satu-satunya. Harus dibarengi perubahan yang lebih dalam soal cara bikin hukum, cara pejabat dilatih dan diawasi, dan cara tanggung jawab ditegakkan. Masalah ini butuh pendekatan dari banyak sisi. Bagian 8, suara-suara bijak. Pandangan ahli tentang reformasi birokrasi. Ahli hukum sering menekankan perlunya hukum yang lebih jelas dan mekanisme pengawasan yang lebih kuat. Profesor Satchipto Raharjo pernah bicara soal hukum progresif, di mana hukum itu melayani kepentingan manusia dan keadilan sosial. Artinya, peraturan harus dibuat untuk memberdayakan, bukan menghalangi. Pakar hukum menyarankan agar bahasa hukum disederhanakan. Mereka minta jumlah peraturan dikurangi. Mereka menekankan pentingnya lembaga independen untuk selidiki keluhan terhadap pejabat. Tanpa pengawasan yang kuat, oknum yang menyalahgunakan kekuasaan bisa merasa bebas bertindak tanpa takut hukuman. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga penting banget. Ekonom, kalau lihat masalah ini, menunjuk pada kerugian ekonomi akibat birokrasi yang berlebihan dan korupsi. Ibu Sri Mulyani Indrawati, dalam berbagai jabatannya, sering menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk pembangunan ekonomi. Para ekonom bilang, birokrasi yang nggak efisien itu seperti pajak buat pengusaha. Pajak ini mengurangi keuntungan dan bikin orang malas investasi. Mereka dukung reformasi yang mengurangi biaya kepatuhan buat usaha,
terutama UKM. Ini termasuk menyederhanakan proses izin, mendigitalkan layanan pemerintah, dan bikin layanan satu atap buat daftar usaha dan izin. Langkah-langkah ini bisa mengurangi pertemuan langsung dengan petugas, jadi membatasi peluang cari uang sampingan. Kalau pandangan-pandangan ini digabung, muncullah strategi reformasi yang lengkap. Ini bukan cuma soal menghukum pejabat korup, tapi juga langkah pencegahan, termasuk pelatihan yang lebih baik buat pegawai negeri, fokusnya ke etika dan semangat melayani. Artinya, kasih gaji yang cukup buat mengurangi godaan korupsi. Sistem penilaian kinerja yang menghargai kejujuran dan efisiensi juga penting. Para ahli menyarankan, memberdayakan pengawas dari masyarakat dan media bisa berperan penting buat bongkar pelanggaran dan menuntut tanggung jawab dari pejabat publik. Selain itu, teknologi bisa jadi alat reformasi yang ampuh. Program e-government bisa meningkatkan transparansi dan mengurangi kewenangan diskresi pejabat. Sistem online buat izin bisa bikin proses lebih cepat, murah, dan gak gampang dimainin. Contohnya, kalau status permohonan bisa dilacak online, Oknum jadi lebih susah bikin penundaan yang dibuat-buat. Tapi teknologi saja nggak cukup. Harus ada kemauan politik buat mengubah budaya pemerintahan. Pemimpin harus jadi motor reformasi dan kasih contoh kejujuran. Pendekatan menyeluruh ini kasih harapan terbaik buat perubahan yang langgeng. Bagian 9, merintis jalan baru, langkah nyata menuju keadilan. Untuk benar-benar mengatasi hukum yang dijadikan senjata melawan industri kecil, Indonesia butuh agenda reformasi dari berbagai sisi. Pertama, perlu ditinjau ulang semua peraturan yang ada soal UKM. Undang-undang dan peraturan daerah harus disederhanakan. Aturan yang gak jelas dan bisa ditafsirkan seenaknya oleh oknum harus dihilangkan. Tujuannya harus bikin kerangka hukum yang jelas, ringkas, dan benar-benar mendukung kegiatan wirausaha. Proses peninjauan ini harus melibatkan masukan dari pemilik usaha kecil sendiri, biar peraturannya praktis dan sesuai kebutuhan mereka. Kedua, memperkuat mekanisme tanggung jawab itu penting sekali. Artinya, bikin lembaga independen yang efektif buat selidiki keluhan soal pelanggaran oknum pejabat. Lembaga ini harus punya wewenang buat merekomendasikan sanksi, termasuk pemecatan dan penuntutan buat oknum yang korup. Perlindungan buat pelapor pelanggaran. Whistleblower harus dijamin biar orang berani lapor. Selain itu, penilaian kinerja pejabat harus secara jelas memasukkan ukuran soal kejujuran dan kemudahan yang diberikan untuk kegiatan ekonomi yang sah. Harus ada akibat yang nyata buat mereka yang memangsa usaha kecil dengan kedok hukum. Ketiga, investasi pada kemampuan dan kejujuran pegawai negeri itu penting. Termasuk proses rekrutmen yang lebih baik, pelatihan rutin soal etika dan pelayanan publik, serta gaji yang cukup. Birokrasi yang profesional dan termotivasi dengan baik, lebih kecil kemungkinannya melakukan tindakan memangsa. Mendorong budaya melayani, di mana pejabat melihat diri mereka sebagai fasilitator kemajuan ekonomi bukan penjaga gerbang, itu kuncinya. Perubahan budaya ini butuh kepemimpinan yang kuat dan dukungan terus-menerus dari atas ke bawah. Ini usaha jangka panjang, tapi penting buat reformasi yang berkelanjutan. Terakhir, memberdayakan usaha kecil dengan pengetahuan dan bantuan hukum itu penting. Banyak pengusaha nggak tahu hak mereka atau cara menghadapi proses hukum yang rumit. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil bisa kasih sumber daya, pelatihan dan bantuan hukum yang terjangkau. Menciptakan wadah buat UKM menyuarakan keluhan dan berbagi pengalaman juga bisa bantu menemukan masalah sistemik. Dengan menjadikan hukum sebagai perisai sejati buat yang kecil dan rentan, Indonesia bisa membuka potensi besar para pengusahanya. Ini akan membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan kuat untuk bangsa